Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri seperti biasa. Sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini, kita mau siapkan diri kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik, teramat baik dalam hidup kami yang telah mengaruniakan hari ini bagi kami. Terpujilah Engkau dan urapi kami saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Amsal pasal 25 di ayat 28 dikatakan begini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita perhatikan, yang menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah atau persoalan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketidakmampuan orang untuk mengendalikan diri. Karena tidak bisa mengendalikan diri, maka meledaklah amarah. Akhirnya memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan berbagai tindakan kejahatan. Nah, ada satu contoh kejahatan yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Kain tega membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Padahal Tuhan sudah menegur Kain agar tidak panas hati, tetapi Kain tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga terjadilah tindak kejahatan pembunuhan pertama di dunia. Dikatakan dalam Amsal bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu digambarkan seperti kota yang sudah roboh temboknya. Nah, pengendalian diri itu seperti tembok perlindungan. Pada zaman dahulu, setiap negara atau kota pasti memiliki tembok luar yang kokoh. Tembok tersebut berfungsi sebagai pagar dan juga perlindungan bagi kota dan penduduknya supaya terluput dari yang namanya musuh apapun bentuknya. Di situasi aman dan nyaman mungkin orang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tetapi ketika situasinya sedang tidak baik dan tidak seperti yang diharapkan, orang-orang yang awalnya dikenal begitu sabar, kalem atau lemah lembut, secara drastis berubah menjadi orang yang sangat emosional, amarahnya meledak-ledak. Oleh sebab itu, Tuhan memperingatkan murid-muridnya saat berdoa di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikian yang tertulis di Matius 26 ayat 41. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali kita menjadi begitu emosional, amarah, tidak terkendalikan. Bukan karena masalah yang kita hadapi terlalu besar, namun karena kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Cara yang tepat untuk bisa mengendalikan diri adalah menyediakan waktu lebih lama untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dengan berdoa kita akan menjadi tenang dan berada dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatan kita bisa terkontrol. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus pasti punya yang namanya pengendalian diri. Amin. Saudara punya, saya juga punya. Selamat beraktivitas di hari ini. Kiranya apapun yang kita jumpai dalam seluruh aktivitas kita hari ini, kita tetap dapat mengendalikan diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya dapat mengendalikan diri kami.
Karena kami percaya kalau hati kami tenang, maka kami juga akan mengalami ketenangan waktu bekerja. Kami boleh membawa berkat bagi mereka yang bekerja di manapun. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, dan kiranya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.